Episode 70, Jangan dekat-dekat Marco. Setelah selesai dengan pembayaran Tuan Aditya, Santi kembali ke ruangan Lucy. Mbak Lucy, ini tadi Pak Aditya memesan 12 kemeja dan 9 jas baru. Langsung dibayar lunas? Ya sudah, kamu urus saja. Tolong nanti juga bilang ke yang lain untuk segera membungkus pesanannya. Soalnya nanti mau saya antar ke kediaman beliau. Iya Mbak. Oh iya Mbak, kata Pak Aditya, Mbak disuruh ke mansionnya pukul 7. Iya San tolongin Mbak ya. Itu sekalian kamu ukur Pak Raffi. Raffi melotot tersenyum. Melihat senyum menggoda Lucy, ia tahu maksud Lucy apa sebenarnya. Kamu saja yang mengukurku Lucy. Mas Raffi, tapi aku tidak bisa bersentuhan dengan pria selain ayah dan suamiku. Maaf ya. Raffi pun mendesah pasrah saat Santi mulai membawa materan dan buku lalu mendekat ke arahnya. Santi mengukur tubuh Raffi dengan kepala yang terus menunduk. Wajahnya memerah saat berdekatan dengan pria yang terbilang tampan itu, apalagi dia diberi kehormatan untuk sedekat itu dengannya. Sudah Tuan, ucap Santi. Ya terima kasih, jawab Raffi dingin. Santi menyerahkan buku itu pada Lucy. Kok muka kamu merah gitu San? Kenapa malu sama Pak Raffi ya? Yus Mbak Lucy, enggak Mbak. Ya juga enggak apa-apa, ya kan Raf? Goda Lucy. Namun Raffi justru melengos sebal mendengar candaan Lucy padanya. Delano tiba di kantor dengan perasaan tak tenang. Dia langsung meraih ponselnya dan menghubungi Lucy. Baru dari pertama suara Lucy yang merdu menyapanya. Assalamualaikum Mas, sudah sampai kantor? Waalaikumsalam, sudah. Kamu lagi apa? Lagi mencatat pesanan Raffi Mas. Tadi Aditya datang ke butik, tanya Delano. Namun mendengar pertanyaan itu membuat alis Lucy berkerut dalam. Mas tahu dari mana? Tadi bukannya Mas sudah pergi baru Pak Adit datang ya? Tanya Lucy curiga. Ya pokoknya Mas tahu, kamu gak kenapa-napa kan? Gak apa-apa Mas, cuma tadi Pak Adit minta untuk aku mengantar sendiri pesanan dia nanti malam sekalian makan malam. Apa? Enggak, Mas gak ngizinin kamu? Ya nanti kesananya aku sama kamu Mas. Gak mungkin sendirian juga, aku takut. Lain kali gak usah ditanggapi permintaan aneh kayak gitu. Iya, gak ada lain kali, jawab Lucy pasrah. Raffi menatap Lucy yang sedang berbicara dengan Delano. Ia merasa iri pada sepupunya itu, mendengar bagaimana Lucy membujuknya dengan lembut. Rasanya ia ingin bertukar posisi dengan Delano sebentar saja. Lucy sudah mengakhiri sambungan teleponnya. Dia menatap Raffi yang sedang melamun. Raffi, Raff, kenapa? Enggak, kok aku gak apa-apa? Ya sudah, kalau begitu aku pulang dulu ya. Oke, nanti kalau sudah jadi semua aku hubungi kamu. Raffi pun meninggalkan ruangan Lucy, sementara Lucy masih menatap pintu selepas kepergian Raffi. Entah apa yang ada di lamunan Lucy saat ini. Dia menghembuskan napas panjang. Lucy meraih tasnya dan keluar ruangan. Santi, nanti kalau ada pesanan atau apapun tolong kabari saya. Dan untuk pesanan Tuan Aditya tolong dipersiapkan saja, nanti sore akan saya ambil. Lucy berjalan masuk ke gang rumahnya, ada yang ingin dia cari tahu tentang sahabatnya. Dia mengetuk pintu rumah Lisa, Bu Yuyun yang membukakan pintu untuk Lucy. Assalamualaikum Ibu, Lisa di rumah kan? Tanya Lucy tak sabar. Waalaikumsalam sayang. Sayangnya Lisa sedang keluar, masuk dulu yuk. Tawar Bu Yuyun dan Lucy pun dengan senang hati mengikuti langkah kaki Bu Yuyun masuk ke dalam rumah. Tadi pagi ada yang melamar Lisa? Apa Bu? Ibu serius? Siapa orangnya Bu? Tanya Lucy bertubi-tubi. Ibu serius Lucy. Tadi pagi ada yang mencari Lisa. Namanya Regan, dia datang bersama ibunya. Dan yang lebih bikin ibu kaget ternyata dulu ibu yang pernah bantu ibunya Regan melahirkan. Ya ampun Ibu, itu namanya jodoh gak kemana. Terus sekarang Lisa kemana Bu? Lisa pergi sama Lydia, katanya mau diajak pesan baju kebaya untuk acara tukar cincin. Kata Bu Yuyun. Lucy langsung memeluk tubuh Bu Yuyun. Dia turut bahagia dengan kabar ini. Lucy senang Bu, akhirnya kita akan jadi keluarga. Tapi kenapa Ibu tidak ikut mereka? Jika Ibu ikut, Bumi gimana? Tio gimana? Oh iya Bu, kabar Mas Tio bagaimana?
Ya begitulah, hanya sekarang sudah ada kemajuan meskipun belum sepenuhnya pulih. Wajah Bu Yuyun berubah sendu. Lucy mengusap lengan Bu Yuyun. Sabar ya Bu, semua pasti ada hikmahnya. Bu Yuyun mengangguk dan tersenyum pada Lucy. Lucy pun akhirnya berpamitan pada Bu Yuyun. Lucy kembali ke depan, dia berencana akan ke kafe di seberang jalan. Perutnya dari tadi sudah meronta minta diisi. Lucy duduk di sudut ruang kafe di dekat kaca yang menghadap ke butiknya. Setelah memesan makanan dan avocado float, Lucy mengecek ponselnya. Beberapa pesan masuk dari ayahnya menanyakan kapan Lucy akan menginap di kediamannya. Suryo memang mendengar putrinya sempat berada dalam bahaya, tapi saat dia tahu putrinya baik-baik saja, dia juga merasa lega dan tidak terlalu khawatir. Setelah makanannya tiba, Lucy melihat Regan dan Lisa masuk ke dalam gang di sebelah butiknya. Senyum manis mengembang di bibir Lucy. Dia bersyukur jika sahabatnya akan menikah dengan sepupunya. Setidaknya Lucy tidak terlalu khawatir Lisa akan disakiti. Setelah menghabiskan makanan yang ia pesan, Lucy meminum vitaminnya dan segera membayar. Lucy akan bersiap karena waktu sudah menunjukkan pukul 4. Perjalanan dari butik ke kediaman Delano cukup jauh. Saat Lucy akan menyeberang jalan, tiba-tiba tangannya digandeng oleh seseorang. Senyum Lucy langsung terbit saat melihat siapa orang itu. Mas, kok di sini? Aku tidak tenang bekerja, aku terus kepikiran kamu. Ih, sekarang pintar banget ya gombalin aku. Kita pulang sekarang? Iya mas, tapi aku mau ambil bajunya dulu yang mau diantar ke rumah Pak Adit. Kenapa juga kamu mau repot-repot seperti ini? Tanya Delano ketus. Ya gimana lagi mas, mau ditolak pesanannya juga sayang. Yang ada rugi dong aku. Lucy menjawab dengan senyum. Lagian kan selama tidak merugikan kita apa salahnya. Nanti kesana juga ada Om Harlan sama Marco. Alis Delano bertahu sejak kapan istrinya tahu Marco. Tiba-tiba Delano semakin merasa tidak senang. Kamu tahu dari mana tentang Marco? Dari malam kemarin pas ada masalah sama Karissa. Dan lagi ayah yang bilang nanti akan dikawal sama mereka berdua. Aku cerita pada ayah soal mau ke rumah Pak Adit. Bagus, tapi jangan dekat-dekat sama Marco. Iya mas, aku juga nyamannya cuma dekat sama mas aja. Ujar Lucy dengan wajah memerah.